Pemirsa Intens investigasi. Kasus pembunuhan Vina Cirebon kian hari semakin sengkarut. Bagaimana tidak, setelah penangkapan Peggy Setiawan Cirebon yang diyakini polisi sebagai DPO kasus Vina, sekalipun banyak pihak yang meragukannya, kini muncul sosok Peggy lain dan menurut netizen mendekati sosok Peggy yang sebenarnya yang selama ini menjadi DPO. Selain memiliki nama yang sama, Peggy Setiawan Cianjur, anak pasangan suami istri Cecep dan Elis, justru dinilai memiliki ciri-ciri fisik yang mendekati sosok Peggy Setiawan yang menjadi DPO polisi jika dibandingkan dengan Peggy Setiawan Cirebon. Salah satunya bekas operasi jahitan anting di telinganya, bertato, serta pernah menjadi anggota geng motor. Meski Peggy Setiawan Cianjur dan sang ayah menolak tudingan jika dirinya adalah DPO kasus pembunuhan Vina. Sanggahan itu pun tidak menyurutkan niat advokat Herwanto dari Suara Rakyat Sahabat Polri untuk meminta polisi segera memanggil dan memeriksa Peggy Setiawan asal Cianjur dalam kasus Vina. Lantas apa alasan Herwanto agar polisi segera memeriksa Peggy asal Cianjur dalam kasus Vina? Dan apa pula alasan Herwanto dan perwakilan masyarakat Cirebon menggelar demo di depan Kementerian Polhukam? Dan seperti apa tanggapan kuasa hukum Peggy Cirebon terkait langkah pihak Kejati Jabar yang mengembalikan berkas perkara atas nama klien mereka ke Polda Jawa Barat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus pembunuhan Vina Cirebon hingga kini masih terus menjadi pusat perhatian. Publik pun kini menduga kuat jika Peggy Setiawan Cirebon, DPO yang ditangkap oleh polisi bukanlah sosok pembunuh Eki dan Vina yang sebenarnya. Netizen pun justru mencurigai jika sosok pembunuh Vina dan Eki yang sebenarnya adalah Peggy Setiawan Cianjur, lantaran memiliki ciri-ciri fisik yang mendekati sosok Peggy Setiawan yang menjadi DPO polisi jika dibandingkan dengan Peggy Setiawan Cirebon. Guna mengungkap misteri di balik siapa sebenarnya sosok Peggy Cianjur, Jumat kemarin pengacara Herwanto pun mendatangi Mabes guna meminta polisi untuk memanggil, memeriksa, dan jika perlu melakukan tes DNA guna memastikan siapa sosok Peggy Setiawan Cianjur. Apakah benar yang bersangkutan adalah DPO yang sebenarnya dalam kasus pembunuhan Vina? Serta apakah betul dia anak dari pasangan Cecep dan Elis yang asli Cianjur? Kami ini dari Suara Sah Polri, Suara Rakyat Sahabat Kapolri. Nah, jadi karena sekarang ini kan banyak nih yang inbox, banyak juga yang nge-DM dan lain sebagainya nih. Karena ini kan ada awalnya ada 4 DPO kan. Ada 4 DPO, yang terakhir jadi 3 DPO, kemudian menjadi 1 DPO. Nah, tetapi ini kan netizen ini kan sudah bisa kita bilang bahwa mengarah ke Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Terus juga ada bermacam-macam lah. Tapi ini ada 4 memang. Sebenarnya memang netizen ini mengarahnya nggak banyak. Artinya kalau memang pihak kepolisian, pihak penyidik mau memeriksa sebenarnya nggak banyak. Kecuali kalau pihak penyidik itu ternyata netizen ini mengarahnya ke 50 orang ya, atau 20 orang, 10 orang, dia sulit. Tapi ini saya lihat memang mengarahnya sih cuma atau 3-4 orang aja. Ya salah satunya Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Yang menciptakan ketidakpastian kan sebenarnya pihak kepolisian. Nah, saya juga kenapa saya hari ini melaporkan, artinya mengirim surat, artinya kan kemarin pihak kepolisian juga menyampaikan ke masyarakat, silahkan siapa saja yang mempunyai info dan lain sebagainya, pihak Mabes Polri membuka
membuka diri, artinya siapa saja boleh melaporkan, menyampaikan kalau ada masukan-masukan. Nah ini karena saya juga banyak juga mendapatkan inbox, banyak juga DM yang mengirim-kirim gambar dan sebagainya yang mengarah ya salah satunya ke Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Itu satu. Yang kedua, agar juga begini ya, saya juga sebenarnya jujur aja, selain juga mau menyampaikan bahwa agar pihak penyidik memanggil dan memeriksa Peggy Setiawan yang ada di Cianjur, tetapi ada juga rasa kasihan juga. Karena apa, kan ini kan jadi diserang terus kan Peggy Setiawan ini kan. Sampai kemarin ada wakil bupati datang ke sana, terus kan Dedi juga ke sana dan sebagainya kan, periksa jasa dan sebagainya gitu kan. Nah agar juga ada ketenangan juga di pihaknya Pak Cecep ya, yang katanya bapaknya si Peggy Setiawan yang ada di Cianjur, ya biar mereka juga tenang. Lebih baik dipanggil, diperiksa ya. Kalau perlu sekarang gaduhnya luar biasa menjadi liar. Kalau perlu tes DNA, ya kan? Benar nggak Peggy Setiawan di Cianjur ini anaknya Pak Cecep? Ini agar juga tidak menimbulkan lagi kan keresahan. Nah, artinya pihak penyidik harus menciptakan ketertiban agar tidak menjadi liar ya, kabar-kabar ini. Menurut saya langkah penyidik sudah tepat kalau seandainya mereka memanggil, yang pertama memanggil Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Yang kedua, buktikan bahwa benar nggak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Parodiana. Kalau perlu bongkar, ya kan? Ini demi kebenaran lah, ya terungkapnya suatu kebenaran. Herwanto pun juga mengungkapkan alasan dibalik kecurigaan pihaknya yang menduga kuat jika Peggy Setiawan Cianjur adalah pembunuh Vina yang sebenarnya. Ya, selain namanya yang sama, keduanya yaitu Peggy Setiawan yang sempat menjadi DPO dan juga Peggy Setiawan Cianjur sama-sama berdomisili di Jawa Barat. Ditambah lagi adanya bekas operasi jahitan anting di telinga, serta Peggy Cianjur pernah menjadi anggota geng motor Moonraker. Karena itulah, agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat, maka pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sosok Peggy Cianjur menurut Herwanto perlu dilakukan secepatnya oleh polisi. Nah ini harus dijawab, ya penyidik harus menjawab agar apa? Terciptanya ketertiban di masyarakat. Sehingga saya hari ini ya, walaupun ada beberapa nama ya yang masuk ke inbox saya, ke DM saya itu, nah cuma yang sampai saat ini yang saya bisa sampaikan ke pihak penyidik ini hanya satu, karena namanya persis sama, Peggy Setiawan. Jadi kalau seandainya penyidik sekarang, kita berandai-andai nih, andai kata penyidik sekarang melakukan penggerbekan di rumah Peggy Setiawan di Cianjur, pasti dia menemukan barang yang sama dia temukan di Peggy Setiawan yang di Cirebon. Karena ijazahnya sama, kakaknya sama, namanya sama, suaminya sama. Sekali lagi, walaupun nama-nama itu banyak, tapi saya hanya masukkan nama Peggy Setiawan. Karena itulah yang benar-benar mirip sekali. Ya karena gini, ya selain namanya kan namanya sama persis. Yang pertama namanya sama persis, Peggy Setiawan. Yang kedua sama-sama tinggal di Jawa Barat. Nah kalau Peggy Setiawan yang tinggal di Cirebon itu, dia mengatakan bahwa pada saat dia ada di Bandung, tapi dia bisa ditangkap. Apa tidak menutup kemungkinan juga Peggy Setiawan yang ada di Cianjur juga bisa kan gitu. Nah yang lebih membuat saya itu kenapa saya memberanikan diri menyampaikan berkas ini, ternyata Peggy Setiawan yang di Cianjur itu anak Moonraker, klub Moonraker. Jadi dia anggota. Beberapa foto-foto yang ada itu menunjukkan dia benar bahwa dia benar anggota anak motor yang namanya Moonraker. Nah, ini kan menambah keyakinan, oh jangan-jangan benar ya. Nah, ini kan benar nih Moonraker kan. Artinya kan karena kemarin ini dinyatakan bahwa ini antar geng motor, berarti kan masuk nih, artinya mengarah lah. Ya, ini sampai dikasih terus kasih tunjuk arahan. Nah ini fotonya, ini fotonya. Nah ini ijazahnya nih, ini ijazahnya benar Peggy Setiawan. Ya artinya kalau seandainya pihak penyidik datang ke rumahnya, ya tentu mendapatkan bukti yang sama, namanya sama, semuanya sama, bahkan tahunnya juga bisa sama ini.
hanya sekedar mencurigai lantaran Peggy yang sempat menjadi DPO dan Peggy Cianjur memiliki nama yang sama, serta juga ciri-ciri yang mendekati kesamaan satu sama lain. Herwanto pun juga memiliki sederet bukti lainnya, termasuk foto-foto yang patut diduga sebagai sosok Peggy Setiawan Cianjur saat bersama Vina dan Eki. Kalau seandainya dia di Cirebon berarti 8 tahun kan, ya, artinya kecurigaan ini bukan hanya ibaratnya hanya capok sana capok sini, enggak, tapi memiliki dasar juga. Nah, harapan saya begini, karena kita sudah memberikan informasi kepada pihak penyidik, harapan saya agar pihak penyidik segera memanggil dan memeriksa sedetil-detilnya. Nah, kalau dulu 2016 tidak menggunakan metode scientific crime investigation, mudah-mudahan sekarang menggunakan metode itu. Contohnya gini, wah jangan-jangan Peggy Setiawan yang di Cianjur ini bukan anak Pak Cecep, tes DNA, clear, ya kan? Oh ternyata benar anaknya dia, ya, benar. Oh bukan, ya silakan nanti ambil tindakan lain. Oh si Eki jangan-jangan yang meninggal ini, jangan-jangan bukan, ya, gampang, bongkar aja, ya kan? Bongkar aja makamnya, masih ada tulangnya kok, masih bisa, giginya masih ada kok, nah, cocokkan, ya kan, sama DNA-nya si Eki bapaknya, gampang. Oh ya ternyata identik sama dengan Pak Rudiana, selesai. Ya kalau saya jujur aja, saya kurang yakin karena Peggy Setiawan itu pelakunya. Kenapa? Yang pertama gini ya, kalaulah 2016 itu Peggy Setiawan ini pelakunya, saya selama saya jadi advokat ya, saya belum pernah melihat penyidik itu mengejar pelaku pembunuhan ya, ketika dia mengetahui, contohnya gini, begitu dia datang ke rumahnya Peggy Setiawan kan nggak ada, tapi orang tuanya mengatakan dia ada di Bandung. Perkara pembunuhan ya, jangankan dia ada di Bandung itu masih wilayah Jawa Barat loh, artinya masih wilayah hukumnya Polres gitu, iya masih daerah Jawa Barat. Nggak mungkin dia nggak dikejar dalam perkara pembunuhan, apalagi kan dia mengatakan, pihak penyidik mengatakan bahwa Peggy Setiawan ini kan bisa dikatakan otaknya. Nah, apa mungkin 2016 yang lalu dia tidak melakukan pengejaran? Ya, satu itu. Yang kedua, yang lebih lucunya lagi kan kemarin Kadif Humas kalau nggak salah, yang Irjen itu, dia menunjukkan foto kan? Dia menunjukkan foto Peggy Setiawan yang diambil 2016 yang lalu. Kemudian katanya dia bertanya sama para tersangka kan, ini nggak benar kan orangnya? Benar ya dia. Nah kalau seandainya foto itu didapatkan 2016, tentu DPO-nya sudah jelas dong. Ada fotonya, alamat yang jelas, semuanya jelas. Nggak mungkin jadi bias, nggak mungkin jadi samar. Di sisi lain, menjadi sorotan lantaran dicurigai kuat sebagai DPO yang sebenarnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur pun tidak tinggal diam. Peggy Cianjur dan sang ayah secara tegas menampik tudingan itu. Berikut ini sanggahan dari Peggy Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Peggy dan bapaknya, bahwa Peggy ini anak mantan Bupati Cirebon. Memang benar orang sini, sekolahnya ini, dan hari ini diantar dengan Pak Deddy Mulyadi mengambil ijazah Peggy Setiawan dari SMK Al-Hasimiyah. Ijazahnya masih ada di sini karena belum diambil saja. Semua gurunya ada, kepala sekolahnya ada, bersaksi bahwa Peggy murid di sini. Di sini memang Peggy anak SMK Al-Hasimiyah. Jadi orang sini, bukan orang Cirebon, apalagi anak mantan bupati. Tapi bapaknya nanti kalau jadi bupati ditakdirkan, amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Peggy Setiawan dan ini orang tua saya atas nama Cecep Dahlan Setiawan ingin mengklarifikasi tentang masalah yang lagi viral sekarang, masalah pembunuhan Vina di Cirebon. Itu sedikit pun saya tidak ada sangkut pautnya sedikit pun. Dan apabila kalian tidak percaya tentang pernyataan saya ini, silakan datang ke alamat kami yang berkediaman di Kabupaten Cianjur, Kecamatan Pacet, Desa Gadong. Sekian pernyataan klarifikasi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari alasan Herwanto yang meminta polisi untuk memeriksa Peggy asal Cianjur dalam kasus Vina, lantas apa pula alasan Herwanto dan perwakilan masyarakat Cirebon yang menggelar demo di depan Kementerian Polhukam? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Sebelum mendatangi Mabes Polri untuk meminta agar Peggy Cianjur dipanggil dan diperiksa, Herwanto dan rombongan warga yang mengaku sebagai warga Cirebon sempat menggelar demo di depan kantor Menko Polhukam pada Kamis kemarin. Aksi damai pun digelar guna menggaungkan pesan berjuang untuk keadilan, khususnya bagi Peggy Setiawan Cirebon yang nasibnya kini berada di ujung tanduk. Herwanto dan para pendemo juga meminta Menko Polhukam agar menegur Polda Jabar yang absen dari sidang pra-peradilan serta meminta agar segera dibentuk tim gabungan pencari fakta untuk kasus Vina. Tidak hanya itu, Herwanto pun juga mendukung sepenuhnya langkah Menko Polhukam yang meminta Kompolnas untuk ikut mengawasi penanganan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Maju dong bannernya. Ini surat ini. Kita pertama meminta dibentuk. Saya jangan begitu kan. Saya selalu bilang ya, setinggi apapun posisi pejabat ya, dia tetap pelayan masyarakat. Yang mau disampaikan. Nah, tadi kita berharapnya mau menyampaikan surat ke Menko Polhukam dan Presiden Jokowi. Nah, tujuannya agar kita minta dibentuk tim gabungan pencari fakta. Kenapa kok kita minta dibentuk tim gabungan pencari fakta? Karena ini sudah melibatkan banyak institusi. Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada kehakiman, ada Kementerian Hukum dan HAM, ada juga Komnas HAM, Kompolnas, banyak lah ini. Banyak institusi yang harus bertanggung jawab terhadap permasalahan kita anggap ya dugaan pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon, dan juga ditangkapnya Peggy Setiawan yang diduga pelaku. Pihak kepolisian, Pak Kapolri dan Pak Wakapolri sudah mengatakan bahwa terjadi kekeliruan, kesalahan dalam menentukan status tersangka, tidak didukung dengan metode scientific crime investigation. Nah, artinya ada permasalahan nih. Ya, artinya kan bisa diduga kemungkinan besar 8 terpidana plus Peggy Setiawan yang sekarang ditetapkan sebagai tersangka ini kan berarti kan salah orang. Nah, ini nasib orang ini sebenarnya orang-orang yang punya fungsi pengawasan, fungsi penegakan hukum ya harusnya bergerak dong. Jangan sampai anak-anak bangsa kita ini gampang mudah ditangkap kan. Kemarin kita menganggap Pak Menko Polhukam ini sedang sariawan mungkin. Nah, mungkin mudah-mudahan sekarang ini Pak Menko Polhukam sudah sembuh dari sariawannya. Kami berharap Pak Presiden, Pak Jokowi atau Menko Polhukam segera membentuk tim gabungan pencari fakta. Nah, kenapa kok tim gabungan pencari fakta? Karena ini sudah melibatkan beberapa institusi, ya ada kepolisian, kejaksaan, ya kehakiman, terus juga Komnas HAM, nah, termasuk juga Kementerian Hukum dan HAM. Ada lagi tambah lagi sekarang Kompolnas kan. Ini kan kalau menurut kita ini kelihatannya mereka ini sedang sariawan semua. Nah, makanya kita minta dibentuk tim gabungan pencari fakta. Kenapa? Agar bisa menyimpulkan ya. Ketidak
Kehadiran pihak Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan yang diajukan pihak kuasa hukum Peggy Cirebon di Pengadilan Negeri Jawa Barat, serta langkah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang mengembalikan berkas perkara atas nama Peggy Setiawan ke Polda Jabar dengan alasan belum lengkap, ternyata juga menjadi sorotan mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Lantas, apa kata Susno terkait dua hal tersebut yang secara tidak langsung telah mencoreng marwah institusi Polri? Tidak hadir di sidang pra-peradilan itu kalau untuk perdana ya, itu hal yang biasa untuk instansi. Tetapi ada tetapinya. Untuk Polri, karena kasus ini mendapat perhatian khalayak ramai, satu. Yang kedua, Kadip Humas sendiri atau Humas Polri sendiri sudah menyatakan akan hadir, siap untuk itu. Nah, jadi dia ketidakhadirannya ini sangat-sangat merugikan institusi Polri. Kenapa merugikan? Ya lihat aja di media sosial, di mana-mana dibully gitu. Katanya siap, kok nggak hadir. Kok institusi Polri yang harus memberi contoh, kok malah contohnya tidak bagus. Jadi artinya ketidakhadiran Polri Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan justru menampar diri sendiri. Bukan strategi yang bagus itu, yang strategi yang sesat itu. Jadi tolonglah untuk hal seperti ini tidak dilakukan. Sangat tidak mungkin. Kenapa? Perkara ini sudah mendapat perhatian seluruh Indonesia, perhatian Presiden, perhatian Menko Polhukam, perhatian Ketua Kompolnas. Ketua Kompolnas itu yaitu Menko Polhukam ya, dan perhatian Menteri Kumham yaitu Pak Yasona, dan perhatian akademisi. Kalau berani ngulur-ngulur waktu atau jaksa berani kompak-kompakan sama polisi mempercepat sidang termasuk hakim, maka mereka menerima bola panas akan dibully oleh seluruh rakyat Indonesia. Nggak mungkin lah, salah perhitungan. Dan saya yakin bahwa Polri tujuannya bukan untuk mengulur waktu. Kalau mengulur waktu itu strategi yang salah. Nah itu sebagai bukti yang saya katakan tadi, bahwa tidak bisa mengulur waktu dengan cara bermain antara jaksa, polisi, dan hakim. Buktinya dikembalikan kan? Kenapa? Jaksa tidak mau main-main. Kalau dia main-main, bola panas di tangan dia, berkas yang nggak beres, yang belum lengkap dia terima, disidangkan, ternyata kalah jaksa, maka jaksa yang jadi bulan-bulanan. Jadi itulah satu, sudah terbukti bahwa jaksa tidak mau. Jaksa berhati-hati. Saya harap hakim pra-peradilan pun berhati-hati. Tidak mau misalnya, wah ini rekan sejawat, wah ini gini, nggak mau. Jadi harus benar-benar menegakkan kebenaran untuk mencapai keadilan. Kalau tidak ada alat bukti, maka untuk menjadikan tersangka saja bisa ditolak. Kan diuji di pra-peradilan besok. Media, saya yakin ini akan lebih seru daripada pertandingan sepak bola. Semua media akan menyorot pada tanggal 1 nanti. Menyorot sidang pra-peradilan, akan melihat apa alat bukti Polri menahan Vina. Bukan, menahan Peggy. Menurut Abang kira-kira peluang Peggy dan polisi nanti di sidang pra-peradilan siapa yang menang mungkin Bang? Yang menang adalah kebenaran. Pihak dari Peggy Setiawan kan mengajukan pra-peradilan. Nah kalau seandainya memang pihak kepolisian itu ya, pihak penyidik memiliki bukti yang kuat, alat bukti yang kuat, saya rasa kemarin sidang pertama dia pasti hadir. Menepikan alasan Herwanto dan perwakilan masyarakat Cirebon menggelar demo di depan Kementerian Polhukam. Lalu, apa tanggapan dari pihak kuasa hukum Peggy Cirebon terkait langkah pihak Kejati Jabar yang mengembalikan berkas perkara atas nama klien mereka ke Polda Jawa Barat? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Sementara itu, upaya Polda Jawa Barat untuk segera menyidangkan kasus Peggy Setiawan Cirebon sepertinya tidak berjalan mulus. Setelah berkas perkara atas nama tersangka Peggy Setiawan yang dikirimkan oleh Polda Jawa Barat, justru dikembalikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Kamis kemarin. Pasalnya, setelah ditinjau oleh tim jaksa peneliti dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, berkas tersebut ternyata belum lengkap sehingga belum layak untuk disidangkan. Lantas apa tanggapan kuasa hukum Peggy terkait pengembalian berkas tersebut oleh pihak Kejati Jawa Barat ke Polda Jawa Barat? Itu ternyata kami mendapatkan kabar baik hari ini ya, bahwa berkas yang dikirimkan, berkas perkara tersangka Peggy Setiawan yang dikirim oleh penyidik kepada Kejaksaan Tinggi ya sudah memberikan jawaban bahwa berkas itu belum lengkap. Sehingga tadi dugaan kami yang semula ini mengulur waktu strategi supaya cepat lengkap, supaya sidang ya, sudah terjawab ya bahwa ternyata berkasnya belum lengkap. Berarti strategi untuk mengulur-ngulur waktu supaya cepat P21 ini tidak terjadi. Dugaan kami yang kedua, jangan-jangan belum siap dengan alat buktinya yang mau disampaikan kepada hakim tunggal. Nah, ini terbukti karena Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tadi siang ketika menyampaikan bahwa berkas akan dikembalikan kepada penyidik ya nanti, itu karena ya, alat bukti yang ada pada berkas perkara itu kurang memenuhi unsur pidana, belum memenuhi unsur pidana. Artinya ini sesuai dengan yang saya sampaikan, kecurigaan saya, jangan-jangan belum memiliki alat bukti untuk disampaikan, belum percaya diri untuk disampaikan kepada hakim tunggal pra peradilan. Dan ini terbukti sudah. Nah, kalau begitu ya perkembangan terakhir bahwa alat bukti yang ada pada berkas perkara itu belum memenuhi unsur pidana, nah berarti kami juga mempertanyakan alat bukti apa sehingga menetapkan tim kami sebagai tersangka. Karena syarat untuk penetapan tersangka itu minimalnya harus ada 2 alat bukti. Kejaksaan Tinggi setelah mempelajari berkas, meneliti berkas, ternyata alat bukti yang ada pada berkas perkara itu belum memenuhi unsur. Nah, sudahlah penyidik ya. Menurut saya penyidik ini ya cobalah gali ya bukti-bukti yang scientific evidence. Apa itu ya? Di dalam berkas perkara, dalam putusan pengadilan tahun 2016 atas nama 8 terpidana itu ada 6 ponsel, ada 6 HP yang disita. Kemudian ada CCTV yang belum dibuka. 6 HP itu diantaranya milik Vina ya, yaitu handphone Samsung warna putih, Galaxy V warna putih, Galaxy 5 warna putih. Nah, kenapa itu tidak dibuka? Dibuka, di-track karena menurut kakaknya Vina ya, Mbak Marliana, Vina itu ya handphonenya itu mempunyai Facebook, mempunyai Instagram, ada di dalamnya. Kemudian ada BBM pula. Kenapa tidak dilakukan pelacakan di situ? Artinya untuk mengetahui siapa sih yang lagi berurusan sama Vina, siapa sih yang lagi mengancam Vina, lagi dendam sama Vina, lagi suka sama Vina, dan seterusnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.